Halo semuanya, Assalamualaikum. Awal tahun seringkali datang dengan banyak harapan. Pengen hidup lebih rapi, pengen keuangan lebih tenang. Aku bukan orang yang punya penghasilan besar. Aku juga masih sering salah dalam mengatur uang. Tapi di Januari 2026 ini aku pengen berhenti menyalahkan keadaan dan mulai belajar bertanggung jawab dengan apa yang aku punya. Di video ini aku mau berbagi budgeting bulan Januari 2026. Budget yang sederhana, tanpa angka palsu, tanpa pamer, karena ini bukan soal terlihat mampu, tapi soal bertahan dan tetap waras sampai akhir bulan. Di bulan Januari ini aku ingin merubah sistem budgetingku yang tadinya pakai bulanan menjadi mingguan, tapi ini buat budget harian aja. Kalau buat kebutuhan wajib tetap 1 bulan ya. Ini aku anggarkan 1.150.000. Aku rubah biar update terus setiap minggunya. Kalau buatnya 1 bulan kan bingung loh mau bikin video apa lagi. Pengen bikin video keseharian juga nggak mungkin karena aku masih tinggal barengan ramean gitu bareng orang tua dan nenek aku. Satu rumah ada 7 orang. Gak kebayangkan gimana ramenya. Doain aku ya agar aku mampu memiliki rumah sendiri di tahun 2026 ini. Harapan yang paling besar adalah memiliki rumah impian. Gak tahu gimana cara mewujudinnya, sedangkan yang berpenghasilan hanya suami. Aku hanya seorang ibu rumah tangga yang mengurus anak. Di tahun ini impian dan harapanku terlalu besar. Semoga di tahun ini diijabah segala harapan dan impian kita semua. Amin. Udah ya curhat-curhatnya. Kita lanjut ke topik awal. Ini aku masukin uang untuk bulanan dulu. Yang pertama budget beras. Aku sisihkan 150.000. Tapi aku ini masukinnya 200.000 ya. Karena bener-bener gak ada receh. Nah, yang 50 ribuannya lagi ini punya budgetnya gas dan listrik ya. Nanti kalau berasnya udah dibeliin, kembaliannya tak masukin ke gas dan listrik. Lalu ini budget wifi. Aku anggarkan 100.000. Wifi ini sangat membantu aktivitas di rumah. Mulai dari hiburan, belajar, sampai upload konten. Aku anggap ini sebagai penunjang produktivitas. Mencari cuan tambahan walaupun belum menghasilkan. Aku akan tetap berjuang, pantang mundur. Lalu ada susu anak sebesar 150.000 rupiah. Kebutuhan anak selalu aku letakkan di depan karena buatku mencukupi kebutuhan anak adalah bentuk tanggung jawab. Ini aku masukinnya 200.000. Lalu ini untuk budget pensi. Aku anggarkan 150.000. Tapi aku ini masukinnya 100.000 ya. Yang 50 ribuannya ada di budget susu anak. Budget pensi ini aku gunakan untuk bolak-balik kerja suami. Jadi aku benar-benar mengatur mobilitas agar tetap hemat. Semua kebutuhan bulan ini aku catat dengan jujur. Gak dilebihkan dan gak dikurangkan. Karena budgeting bukan soal kelihatan rapi di kertas, tapi soal bisa dijalani di kehidupan nyata. Ketinggalan ini budget buat paketan lebaran. Aku anggarkan 200.000. Paketan ini hitung-hitung buat tabungan aku karena aku belum bisa menabung sendiri. Kadang selalu kepake di akhir bulan. Tabungan ini kalau dapat nanti 2 juta sekian. Sekiannya berapa tuh nggak tahu ya. Karena aku baru ikut di tahun ini. Aku lanjut ke budget mingguan. Setiap minggu aku megang 350.000 rupiah. Satu hari aku budgetkan 50.000. Budget ini aku pakai untuk kebutuhan harian, belanja lauk, jajan anak dan sangu suami, dan keperluan dadakan. Aku sengaja pakai sistem mingguan supaya lebih terkontrol karena kalau dipegang sekaligus 1 bulan biasanya cepat habis tanpa sadar. Dengan sistem mingguan ini aku belajar menahan diri. Kalau masih ada sisa aku bersyukur, kalau hampir habis aku evaluasi. Aku sadar budgeting ini mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang, tapi buatku ini adalah proses belajar. Belajar cukup dengan apa yang ada, belajar tidak memaksakan gaya hidup, belajar menunda keinginan demi kebutuhan. Aku tidak sedang mengejar hidup mewah, aku hanya ingin hidup yang lebih tertata, lebih tenang dan tidak penuh penyesalan di akhir bulan. Januari 2026 ini aku ingin keuangan berjalan lebih pelan tapi pasti, sedikit demi sedikit asal konsisten. Semoga dengan budgeting sederhana ini aku bisa lebih menghargai setiap rupiah yang masuk. Semoga pengeluaran lebih terkontrol dan rezeki yang datang jadi berkah. Kalau kamu juga sedang belajar
belajar budgeting. Ingat satu hal, nggak perlu sempurna, yang penting mau mulai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa jadi pengingat bahwa hidup sederhana bukan kekurangan, tapi pilihan untuk hidup lebih tenang. Di akhir video ini, aku cuma mau bilang, budgeting bukan tentang siapa yang paling pintar ngatur uang, tapi tentang siapa yang mau jujur sama diri sendiri. Aku masih sering belajar, masih sering takut uang gak cukup, masih kadang tergoda pingin hal ini itu, tapi setidaknya sekarang aku mulai mencatat dan mengatur. Semoga video ini bisa jadi pengingat bahwa hidup sederhana bukan kegagalan, tapi pilihan untuk bertahan dan tetap bersyukur. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe supaya kita bisa saling menguatkan lewat cerita sederhana seperti ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bismillah, semoga kita semua dicukupkan. Bye bye. Assalamualaikum.